Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pati Mangsar Muharrami dari kelas IATA akan menjelaskan tentang tiga materi, yaitu Jarh wa Ta'dil, Tahrij Hadis, dan Rijalul Al-Hadis. Ya, sebelum kita memulai materi tersebut, saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis. Ilmu hadis, ulum al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu ulum al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perbuatan, perkataan, takrir atau sifat. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan dapat satu pengertian dari kata ulum al-hadis, yaitu ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan membahas tentang cabang ilmunya. Yang pertama, ada banyak cabang ilmunya, namun kita memilih 3 cabang saja, itu pertama ilmu jarh wa ta'dil. Nah, jarh wa ta'dil merupakan ilmu yang mengkaji tentang riwayat hadis, yang memandang atau mengkaji tentang sisi kehidupan dan pribadi periwayat hadis. Yang pertama dilakukan tajrih adalah mensifati periwayat dengan sifat-sifat yang menyebabkan riwayatnya ditolak. Yang kedua adalah ta'dil, adalah mensifati seorang dengan sifat yang menyebabkan hadisnya diterima, yaitu terdapat 2 definisi dari al-jarh wa ta'dil. Sehingga dia dapatkan pengertian ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang memberikan kritikan adanya aib atau cacat dan atau memberikan pujian adil kepada seorang periwayat. Nah, adapun syarat-syarat ulama yang bisa melakukan al-jarh wa ta'dil yaitu adil, yang dimana dalam adil tersebut bukan hanya adil membagi, tapi ada wiroi, zuhud, takwa, jujur, menjaga mur'ah, balik, dan berakal sehat. Yang kedua, dobit, yaitu terpercaya hafalannya, tulisannya, dan juga dia tidak cacat. Yang ketiga, yaitu mengerti dengan sebab-sebab jarh dan ta'dil. Yang keempat, tidak fanatik pada yang ditakdil dan atau sentimen pada yang ditajrih. Yang kelima, itu mengenal orang-orang yang ditakdil atau ditajrih. Nah, adapun cara untuk melakukan al-jarh wa ta'dil bagi yang mempunyai syarat di atas, bukan kita, yaitu bersikap jujur dan profesional, yaitu mengemukakan keadaan periwayat secara apa adanya. Yang kedua, itu cermat dalam melakukan penelitian riwayat tersebut. Dan ketiga, itu tetap menjaga batas-batas kesopanan dalam melakukan hal jarh wa ta'dil. Yang keempat, itu bersifat global dan terperinci dalam mentajrih dan dalam mentakdil. Nah, itu saja untuk materi al-jarh wa ta'dil. Yang kedua, itu tahrij al-hadis. Yaitu tahrij al-hadis adalah upaya mengemukakan matan dan sanad secara lengkap untuk kemudian teliti hadisnya. Hal ini merupakan kegiatan awal dari melakukan penelitian hadis, yaitu kritik sanad dan matan, guna untuk menunjukkan sumber asli hadis terkait dan menjelaskan apakah hadis tersebut ditolak atau diterima. Yang dimana intinya tahrij al-hadis ini adalah untuk secara sederhana mengetahui sumber dari mana meriwayatkan hadis tersebut. Yang nanti caranya itu adalah mengetahui keberadaan hadis pada kitab-kitab primer hadis. Cara yang kedua itu mengetahui ragam sanad dan matan hadis. Yang ketiga, mempermudah iktibar al-sanad hadis. Yang keempat, mengetahui otentisitas dan validitas dari hadis yang diriwayatkan. Nah, materi ketiga yaitu irijal al-hadis. Bila kita telah membuka buku kamus, maka kita dapat menemukan yang pertama, rijal al-hadis. Berasal dari 2 kata, yaitu rijal dan hadis, yang dimana rijal ini adalah bentuk jamak dari kata rojulun, yang artinya orang laki-laki.
Namun dalam istilah hadis, rijal ini berarti orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. Nah, menurut Al-Zarqani itu sendiri, ilmu rijal al-hadis adalah ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dari segi pribadi mereka sebagai perawi hadis. Yang dimana ilmu rijal al-hadis ini hadis berguna untuk mengetahui tentang para perawi yang ada dalam tingkatan sanad hadis. Nah, dengan mengetahui para perawi itu, hal ini akan dapat mencegah terjadinya pemalsuan hadis, penambahan dari matan hadis tersebut, dan juga dapat mengetahui tingkat kesohihan tiap-tiap hadis yang ditemui oleh peneliti. Nah, syarat-syarat rijal hadis. Maksudnya syarat-syarat orang yang bisa diterima beritanya, yang dimana harus mempunyai syarat itu adil. Kedua, dobit fi al-kitabah, dobit dalam tulisannya, dan juga dobit fi al-hibs, dobit dalam ingatannya. Yang ketiga itu menjaga murah. Ada beberapa gelar. Selanjutnya itu ada beberapa gelar untuk rijal al-hadis. Yang pertama al-musnid, tolib al-hadis, al-hafiz, al-muhaddis, al-hujjah, al-hakim, amil mu'min fi al-hadis. Nah, itu untuk materi rijal al-hadis. Sehingga dari 3 pelajaran tersebut kita dapat ambil 3 pelajaran penting dari 3 materi tersebut untuk kehidupan yang sekarang. Yang pertama, jarh wa ta'dil, meneliti siapa yang menyampaikan berita agar dapat dipercaya. Yang kedua, tahrij al-hadis, mencari tahu sumber dari berita tersebut. Yang kedua yaitu rijal al-hadis, yaitu mengetahui riwayat hidup si pembawa berita. Nah, saya akan menjabarkan satu hadis yang saya hafal, yaitu hadis arba'in yang pertama, yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yang bihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya sungguhnya amal itu tergantung dari pada niatnya, sedangkan setiap orang akan melakukan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang diniatkan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Atau yang kita ketahui, Al-Bukhari dan Al-Muslim ini adalah riwayat hadis yang sangat terkenal di masa sekarang ini, sehingga tidak kita bisa ragukan lagi riwayatannya, sehingga hadis-hadis yang diteliti dan juga dijabarkan oleh beliau ini adalah bisa dipercaya itu sahih. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.